الفاتحة. مجربه أبواب الصوم. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Thawabus shaumi, pahalanya puasa. Qala Allah Ta'ala والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Wasaimina, dan para lelaki yang berpuasa, wasaimati, dan para perempuan yang puasa, walhafidhina, dan para lelaki yang menjaga furujahum, farji mereka, walhafidhati, dan para perempuan yang menjaga farji mereka, Wadzakirin Allah, dan orang-orang yang para lelaki yang berzikir mengingat Allah katsiran, dengan banyak. Wadzakirati, dan para wanita yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'adda Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan Allah lahum, untuk mereka, maghfiratan, ampunan, wa ajran, dan pahala, aziman, yang besar. Ayat ini adalah potongan ayat dari innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang sangat besar dan menjanjikan ampunan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat di atas. Sifat apa? Innal muslimina wal muslimat. Yang pertama kali adalah orang-orang yang Islam. Orang Islam itu dikatakan sebagai Islam dari kata-kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Muslimun itu siapa? Muslimun itu adalah orang yang pasrah total kepada Allah. Maka kalau kita ini pengen termasuk dari orang yang diampuni oleh Allah, pertama kali kita harus memiliki sifat pasrah total kepada Allah.
Kemudian yang kedua, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Sifat kedua yang Allah menjanjikan pahala dan Allah menjanjikan ampunan adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukun iman yang lengkap itu. Kemudian sifat yang ketiga, wal qanitina wal qanitat. Sifatnya orang yang akan diampuni oleh Allah dan diberi pahala yang besar adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang selalu beribadah kepada Allah. Was-sadiqina was-sadiqat. Pasrah kepada Allah, iman kepada Allah, taat kepada Allah. Di antara perinciannya was-sadiqina was-sadiqat. Orang yang jujur. Shadiq ini ada dua makna kata ayah saya dulu. Makna yang pertama, shadiq ini artinya adalah orang yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadiq maksudnya orang yang betul-betul serius. Serius betul. Ngaji serius. Wiritan serius. Dakwah serius. Khidmat serius. Ini namanya shadiq, sungguh-sungguh. Makna yang kedua, shadiq ini adalah orang yang zahirnya dengan batinnya itu sama. Batinnya mengatakan A, zahirnya juga mengatakan A. Zahirnya soleh, batinnya soleh. Nah kalau definisi yang kedua ini kita agak susah nih. Karena kita ini adalah manusia-manusia yang kehidupannya didominasi dengan pencitraan dan cari muka. Maka orang-orang seperti ini nih, susah ini, belum masuk dalam golongan shadiqin was-shadiqat. Kemudian orang yang sifatnya menjadikan dia diampuni oleh Allah dan diberi pahala besar, was-sabirina was-sabirat. Para lelaki yang sabar dan para perempuan yang sabar. Ini termasuk perkara yang dicintai oleh Allah SWT adalah kalau orang itu memiliki sifat sabar. Karena dalam kehidupan seorang manusia di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan perkara yang menyenangkan dan akan mendatangkan perkara yang tidak menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku akan menguji kalian, kata Allah, bisyarri dengan perkara yang tidak menyenangkan, wal khairi perkara yang menyenangkan, fitnatan sebagai ujian. Jadi orang hidup itu enggak ada senyum terus, enggak ada, kecuali orang gila. Orang galau terus, pusing terus, itu sebetulnya dia tidak memahami kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Maka termasuk sifat yang perlu dimiliki dan mendatangkan ampunan Allah adalah kalau orang itu sabar. Kemudian kata para ulama, sabar itu ada 3 kondisi. As-sabru 'indal musibah. Yang pertama adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Duitnya hilang, temannya hilang, calonnya hilang, ditikung temannya. Ini kan bagian dari musibah. Kemudian as-sabru fi ta'atillah. Kesabaran yang kedua adalah sabar di dalam taat kepada Allah. Ini sabar dalam taat kepada Allah ini juga setengah mati. Nanti ada perintah baca Quran, perintah memahami Quran. Ini kalau nggak sabar nggak bisa. Perintah mencari ilmu. Ini kalau nggak sabar nggak bisa. Nanti sebentar lagi taraweh. Ini ada yang nggak sabar. Setiap salam puter-puter, keliling-keliling. Nanti imamnya sudah mau rukuk baru datang. Nah, ini golongan-golongan manusia gak batik sabar ini. Maka as-sabru fi ta'atillah. Sabar di dalam taat,
sabar untuk selalu di pondok. Nah, ini perlu kesabaran. Nah, apalagi anak kelas 6 yang nggak boleh pulang tuh, Masya Allah. Itu perlu kesabaran khusus itu. Kemudian sabar yang ketiga, kata para ulama, justru ini yang tertinggi adalah tarkul ma'asi. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini yang paling berat. Maka para nabi, para rasul ini di antara kelebihan yang tidak dimiliki semua orang apa? Tidak pernah bermaksiat sepanjang hidupnya. Kalau orang taat, orang sholat banyak, tapi orang enggak maksiat itu jarang sekali. Bahkan orang yang betul-betul dijaga oleh Allah dari kemaksiatan adalah para nabi, para rasul. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu derajat yang sangat tinggi. Maka kita belajar sabar dalam 3 perkara ini. Insyaallah ya. Was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at. Wal khashi'ina wal khashi'at. Khashi'in itu apa? Orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa tuh? Khusyuk itu adalah takut disertai dengan pengagungan. Itu namanya khusyuk. Maka wal khashi'ina, bukan. Wal khashi'ina wal khashi'at. Orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu bukan, itu khasyah tadi, salah. Orang yang khusyuk, orang yang betul-betul tawajuh kepada Allah. Tenang, menghadap tawajuh total kepada Allah. Jarinya, tangannya, kulitnya, tulangnya, hatinya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari khusyuk, dari khasyah, salah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Kemudian termasuk sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan orang itu diampuni oleh Allah adalah menginfakkan hartanya. Maka dalam Al-Quran ayat yang lain, ulaika humul muflihun itu siapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Termasuk sifat yang dicintai Allah itu apa? Apa yang Allah berikan kepada kamu, sebagian kamu berikan kepada orang lain. Sebagian kamu berikan. Sedekah itu yang paling bagus, walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu. Sedengan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kalau uang kamu cuman 50.000, 20.000 ngisi kotak amal 2.000 ya masih pantas lah. Tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau uang kita 500 juta terus cuman sedekah 50.000 lah itu belum sedengan itu. Itu masih bagian dari terlalu sedikit. Kadang-kadang orang itu kan melihat sedekah itu melihat nominal. Jangan melihat nominal, tapi lihatlah persentase keuangan kita keseluruhannya. Kalau melihat nominal ya orang miskin sedekah dia nggak akan pernah dianggap hebat. Karena duitnya ya paling 100.000, 200.000, infaknya 10.000, 20.000, siapa yang akan mengira itu infak yang besar? Tapi kalau diprosentase dengan seluruh hartanya, itu sudah 10% dari hartanya. Itu sudah 20% dari hartanya. Maka kita belajar infak. InsyaAllah. Bulanan kita datang. Langsung yang dipikir apa? Ya pertama bayar bulanan dulu lah. Itu karena perkara yang wajib kan. Bayar bulanannya. Nanti ada uang jajannya, uang jajan harus langsung dialokasikan mulai awal. Saya mau sedekah berapa ini? Kalau bisa 1/3 luar biasa. Kalau tidak bisa harus tetap ada wa mimma razaqnahum yunfikun. Harus ada yang diinfakkan. Terus was-shaimina was-shaimat. Ini termasuk sifat yang menjadikan orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau orang itu berpuasa. Puasa itu banyak tingkatannya. Puasanya orang awam, menjaga mulutnya, menjaga perutnya, jangan sampai mulutnya kemasukan makanan, kemasukan minuman, kemasukan rokok.
Itu puasanya orang awam. Menjaga diri dari makanan dan segala mubtilatus shaum. Perkara yang membatalkan puasa itu puasanya orang awam. Nanti ada puasanya orang khusus. Orang khusus itu yang puasa bukan hanya perutnya saja. Mulutnya berpuasa dari menggunjing orang. Mulutnya berpuasa dari mencaci orang. Telinganya berpuasa dari mendengarkan gunjingan. Matanya berpuasa. Nah, ini puasanya orang khusus. Ada lagi puasanya khawasul khawas. Puasanya orang yang super khusus. Nah, puasanya orang super khusus itu apa? Berpuasa dari makhluk. Maksudnya mulutnya enggak makan, perutnya enggak makan, mulutnya enggak gunjing orang, telinganya, matanya, semua. Dan termasuk hatinya tidak ingat selain Allah. Dia berpuasa dari memikirkan uang. Dia berpuasa dari memikirkan teman-temannya. Dia berpuasa dari memikirkan bisnisnya. Pokoknya makhluk hilang semua, anaknya, istrinya, saudaranya. Wis kabeh hilang, sing eneng kursi jeda yaitu Gusti Allah. Itu namanya puasanya orang yang super khusus. Nah, kita belajarnya yang puasa awam aja kadang-kadang bolong. Nanti perpulangan Bayan Hidayah pagi jam 10 sudah buka puasa. Alasannya safar loh. Syaratnya orang itu safar boleh buka itu kalau malamnya sudah di dalam perjalanan. Nah, kalau subuh masih belum berangkat, jam 10 mokel itu ikut mazhabnya siapa itu? Nah, puasa orang awam, nanti kalau puasa orang awam sudah bagus, tingkatkan. Mulutnya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga. Insyaallah. Kita harus selalu usaha peningkatan terus. Kalau orang itu tidak ada usaha peningkatan, ya gini-gini aja terus gitu. Gini-gini aja terus. Kita ini bukan seperti pohon yang kalau dibiarkan akan tumbuh terus, tidak. Kita ini seperti botol, kalau tidak diisi air ya tidak akan bertambah airnya. Begitu juga kalau kita ini sholat nggak ditingkatkan kekhusyuannya, nggak ditingkatkan ketawajuhannya, nggak ditingkatkan keseriusannya. Kemudian doanya juga nggak ditingkatkan, ya akan gini-gini aja. Maka kita belajar tingkatkan puasa kita. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Termasuk sifat yang mendatangkan ampunan Allah, sifat yang mendatangkan pahala yang besar adalah menjaga farji. Menjaga farji dari apa? Dari kemaksiatan. Bagaimanakah cara menjaganya? Jauhkan dirimu dari perkara-perkara yang meningkatkan hawa nafsu kita. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Kullil mu'minin, katakan kepada orang-orang beriman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Terusannya wa yahfadzu furujahum, dan suruh menjaga farji. Menjaga farji oleh Allah disebutkan setelah menjaga mata, menjaga pandangan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pandangan ini merupakan satu perkara yang sangat kuat hubungannya dengan farji kita. Karena apa yang kita lihat akan dilaporkan di otak, apa yang masuk di dalam otak akan dilaporkan di dalam hati, hati kemudian memerintah farji. Terusnya kan gitu. Maka kalau kita ini mau menjaga diri dari kemaksiatannya farji, pertama matanya dijaga. Kalau orang itu yang dilihat tanah, kan karena tundukkan pandangan, apa ya, ada kepikiran aneh-aneh. Kepikiran aneh-aneh itu gara-gara lihat iklan, gara-gara lihat wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya,
gara-gara membicarakan wanita, gara-gara mendengarkan omongan mengenai wanita. Ya akhirnya kita jadi kepikir untuk menindaklanjuti apa yang kita lihat dan apa yang kita bicarakan. Jadi manusia begitu. Orang itu senang bola ya pertama karena melihat, dari melihat langsung kepikiran, dari pikiran terus pengen main bola, kan begitu. Orang suka motor ya pertama lihat motor, berbicara mengenai motor, fadilahnya motor, lama-lama pengen punya motor. Nah, begitu juga farji ya sama aja gitu. Selagi kita ini tidak menjaga mata kita, tidak menjaga telinga kita dan mulut kita dari perkara yang memicu urusan farji, ya tidak akan pernah kita bisa mengendalikan farji kita. Oh enggak apa-apa Pak, saya cuma lihat-lihat aja kok. Ya sekarang enggak apa-apa. Tapi nanti ketika nafsumu telah terpicu, idza qama dzakarur rajuli dzahaba thulutsa aqlihi. Orang tuh kalau nafsunya sudah naik, 2/3 akalnya itu hilang. Maka penjagaannya, status sebagai ustadznya, status tahasusnya, status kubronya hilang semua. Demi untuk mewujudkan, menunaikan hawa nafsu yang sedang memuncak tadi. Maka orang itu jangan pernah mencoba-coba bermain-main dengan nafsu. Dengan cara jaga matanya, jaga telinganya, jaga mulutnya. Insyaallah ya. Kemudian dalam ayat ini wal hafizina furujahum wal hafizat disebutkan oleh Allah setelah puasa. Ini ada menunjukkan satu adanya hubungan antara menjaga farji dengan puasa. Dan itu dikuatkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Siapa yang ada kemampuan untuk menikah, maka silahkan menikah. Karena itu lebih menjaga kepada farji dan lebih menundukkan pandangan. Siapa yang enggak mampu, fa'alaihi bisyam. Kalau enggak mampu nikah, enggak bisa ngerawat keluarga, maka hendaknya puasa. Karena puasa itu akan memutuskan hawa nafsu. Walaupun kita lihat yang aneh-aneh, kalau kelaparan enggak bisa ngapa-ngapain kan. Maka wasaimin wasaimat terusannya wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Ini menunjukkan ada satu hikmah antara puasa dengan menjaga farji, ini ada hubungannya. Kemudian wal hafidhin wal hafidhat terusannya wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Jadi puasa itu termasuk bagian dari menjaga farji. Kemudian wadzakirinallaha katsiran wadzakirat ini juga bagian dari di antara caranya untuk menjaga farji adalah dengan kita ini banyak zikir kepada Allah. Jangan orang itu ingat Allah, ingat gurunya saja itu loh, itu maksiat jadi mikir. Ingat gurunya saja itu maksiat jadi mikir. Maka dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam digoda oleh Zulaikha, seorang wanita yang tercantik di zaman itu. Kira-kira. Kok kira-kira, kan saya nggak lihat. Kemudian menggodanya di istana raja, yang mana nggak ada seorang pun yang akan mengurusnya, itu nggak ada. Wes pokoknya maksiat bebas, apalagi tuan rumahnya mengajak. Ini bagaimana besarnya godaan saat itu. Bagaimanakah cara Allah menyelamatkan Nabi Yusuf agar tidak tergoda oleh Zulaikha? Laula ar-ra'a burhana rabbi. Saat Zulaikha menggoda Nabi Yusuf, Allah menampakkan wajahnya Nabi Yakub di hadapan Nabi Yusuf. Jadi orang itu melihat guru, ingat guru. Ingat gurunya saja itu enggak jadi maksiat. Apalagi ingat Allah. Maka wal hafizina furujahum terusannya wal hafizat. Jadi puasa bagian dari penjagaan farji. Kemudian zikir itu juga bagian dari penjagaan farji. Maka lihat santri-santri yang nakal, yang enggak tertib, maksiat dan lain sebagainya. Dimulai dari mana? Dimulai dari tidak ikut istighosah, tidak ikut haid hirzi. Wiritan enggak terjaga, maksiat, setan godaannya makin besar. Ketika setan godaannya besar, kita enggak punya benteng zikir, ya sudah, kita akan
mudah bermaksiat. Naudzubillah. Maka dari itu ini bulan Ramadan, puasanya yang sungguh-sungguh, zikirnya yang sungguh-sungguh, biar di antara faedahnya farji kita dijaga oleh Allah. Sehingga kita menjadi orang yang taat, orang yang terhindar dari segala maksiat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan orang yang punya sifat-sifat di atas ini akan diampuni dan diberi pahala yang banyak, pahala yang agung. Semoga sifat-sifat ini Allah berikan kepada kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. سبيل الدموع سبيل مريح